Nah, semuanya itu harus berdasarkan logika dan bukti yang jelas ya. Jadi harus ada datanya nih ya, biar mereka tuh Halo guys, selamat datang di Steven Family bersama aku Ami. Yeay. Oke guys, jadi kali ini kita bakal bahas ya tentang mesin kecerdasan ya, seperti video kemarin ya. Kemarin itu kita udah bahas tentang sensing, dan kali ini kita bakal bahas tentang apa? Ada yang tahu? Yaps, betul, tentang thinking. Oke guys ya, mungkin di sini ada yang udah pernah denger ya tipe thinking dalam Steven ya. Mungkin teman-teman yang udah tes Steven udah tahu ya Steven itu apa, atau thinking itu seperti apa, dan mungkin ada yang belum tahu Steven ya atau tentang thinking. Nah, boleh banget ya tetap stay tune di video ini dan tonton sampai akhir. Nah ya, jadi di video kali ini kita bakal bahas tuntas ya apa sih itu thinking dan gimana tipe kecerdasan ini berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi thinking itu apa sih ya? Jadi dalam Steven, thinking itu adalah tipe kecerdasan yang berfokus banget ya sama namanya logika dan analisis. Ya, orang dengan tipe thinking biasanya tuh lebih suka berpikir ya, rasional, ya, objektif dan sistematis ya buat menyelesaikan masalah ya. Biasanya mereka ya nggak suka yang namanya keputusan yang asal-asalan gitu ya, nggak suka yang namanya basa-basi. Nah, semuanya itu harus berdasarkan logika dan bukti yang jelas ya. Jadi harus ada datanya nih ya, biar mereka tuh percaya gitu. Nah, gimana sih cara kerja ya? Cara thinking itu bekerja. Jadi ya, orang dengan tipe thinking tuh bener-bener analitis banget ya teman-teman. Mereka tuh senang banget mikir ya secara terstruktur. Jadi setiap langkah pasti diperhitungkan ya dengan matang. Jadi emang apa-apa tuh diperhitungkan. Jadi harus bener-bener tepat lah gitu. Nah, kalau ada masalah, mereka akan coba cari solusi ya berdasarkan data dan informasi yang ada ya, bukan berdasarkan perasaan atau asumsi. Pokoknya semua itu harus jelas dan logis. Terus apa aja sih kekuatan yang ada pada diri thinking ya? Kalau ngomongin kekuatan orang thinking ya, ada beberapa hal yang bikin mereka jadi luar biasa nih. Apa aja sih? Yang pertama itu analitis. Jadi mereka tuh cenderung ya, orang itu pandai menganalisa situasi dan data ya. Jadi nggak bisa tuh yang kelewat gitu aja. Jadi semuanya itu harus detail ya, satu persatu dicek gitu. Nah, yang kedua yaitu logis ya. Jadi keputusan mereka ya selalu berdasarkan logika dan fakta ya, bukan sekedar feeling. Jadi kayak feeling aku mah ini jawabannya, wah nggak bisa tuh. Jadi mereka tuh benar logis banget dalam mengambil keputusan ya. Dan yang ketiga itu terstruktur ya. Mereka tuh suka banget nyusun rencana dengan rapi dan sistematis. Jadi semua proses kerja jadi lebih terorganisir ya. Jadi termanage gitu. Lalu apa aja sih tantangan ya bagi orang thinking ya? Seperti halnya semua tipe kecerdasan ya, orang thinking juga punya tantangan nih. Apa aja ya? Yang pertama yaitu terlalu kritis ya. Mereka tuh cenderung sangat kritis terhadap ide-ide yang nggak didukung oleh bukti yang kuat. Jadi kadang bisa terkesan agak keras atau nggak terlalu terbuka. Nah, yang kedua yaitu kurang emosional ya. Orang thinking kadang sulit mengekspresikan perasaan mereka, dan mereka tuh nggak selalu peka sama perasaan orang lain. Nah, yang ketiga yaitu perfeksionis ya. Kadang ya mereka tuh sangat mengutamakan kualitas ya. Mereka bisa jadi terlalu detail dan nuntut semuanya harus perfect ya, sempurna. Lalu apa aja sih karir ya yang cocok, yang tepat bagi orang thinking ya? Karena thinking itu ya, cara berpikir mereka tuh sistematis dan analitis ya. Orang dengan tipe thinking biasanya cocok banget ya di pekerjaan yang butuh banyak analisis dan logika. Misalnya ya di bidang teknologi informasi, keuangan, riset ya, atau hukum ya. Di bidang-bidang ini kemampuan mereka untuk berpikir dengan data dan fakta sangat dibutuhkan. Terus gimana sih cara mengoptimalkan kecerdasan orang thinking? Nah, untuk melatih ya dan mengoptimalkan kecerdasan thinking ada beberapa cara yang bisa kamu coba. Yang pertama itu latihan keterampilan analitis ya, latih keterampilan analitisnya. Nah, coba ya bisa nih ikut kursus atau latihan yang bisa ngebantu kamu ngembangin kemampuan analisis kamu. Kemudian yang kedua, gunakan data ya. Jadi saat ambil keputusan, pastikan selalu berdasarkan data dan fakta yang ada ya, biar keputusanmu itu
lebih objektif dan akurat. Terus selanjutnya itu belajar empati ya. Walaupun orang thinking lebih fokus ke logika, penting juga untuk ngembangin keterampilan empati. Jadi kamu bisa lebih peka sama perasaan orang lain dan bisa bikin keputusan yang lebih seimbang. Oke guys, mungkin itu ya kira-kira tentang tipe thinking dalam Stephen ya. Dengan memahami kekuatan dan tantangan, ya semoga bisa lebih mudah mengoptimalkan kecerdasan ya dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi, apakah kamu tipe thinking? Yuk gali potensi dirimu lebih dalam. So, buat kamu yang belum tes Stephen-nya di Stephen Family aja. Mau join community, joinnya di Stephen Family aja. Stephen Family bersama sukses mulia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.